Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai simulasi Birgen. Perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Alfi Ardianti dengan CP030 sebagai wholesaler, Amalia Rahma dengan CP031 sebagai distributor, Angelina Natalia dengan CP032 sebagai manufaktur, Anggita Sulistia dengan CP033 sebagai customer, dan ada Anita Ambarwati dengan CP034 sebagai retailer. Sebelum kita mulai pada simulasi Birgen, baiknya kita tahu apa itu Birgen. Birgen adalah suatu simulasi permainan yang biasanya digunakan dalam konteks manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya adalah retailer, wholesaler, distributor, dan factory atau manufaktur. Meskipun permainan terjadi dalam sistem bisnis yang sangat sederhana, hal ini menunjukkan bagaimana putaran umpan balik antara mitra bisnis yang berbeda membawa kompleksitas ke dalam supply chain. Simulasi berlangsung selama beberapa minggu, dimulai pada minggu pertama. Tiap minggu, masing-masing komponen dalam rantai pasokan harus memenuhi permintaan dari downstream. Semua order yang tidak dapat dipenuhi akan dianggap sebagai back order dan harus dipenuhi sesegera mungkin, sehingga tidak ada order yang diabaikan. Ketika order datang, supplier harus memenuhinya dengan inventory yang tersedia. Dan ada tambahan waktu 2 minggu transportasi delay sebelum barang dikirimkan hingga sampai ke tangan customer. Selanjutnya ada tugas dalam Birgen. Di sini setiap peran mempunyai tugas masing-masing. Retailer merupakan stage yang memenuhi permintaan dari customer. Wholesaler merupakan stage yang memenuhi permintaan retailer. Distributor merupakan stage yang memenuhi permintaan dari wholesaler. Dan manufaktur merupakan stage yang memenuhi permintaan dari distributor. Berikutnya ada istilah-istilah dalam Birgen. Di sini ada gambar ketika simulasi Birgen dan terdapat poin-poin seperti incoming order, outgoing order, stok maupun backlog. Berikut istilah-istilah dalam Birgen. Yang pertama ada incoming order. Merupakan tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream stage atau hilir. Kemudian ada outgoing order, adalah tempat untuk pesanan yang keluar di mana akan ke upstream stage atau ke hulu. Ada incoming delivery, adalah tempat untuk pengiriman barang yang masuk yang berasal dari upstream stage atau hulu. Ada outgoing delivery, adalah tempat pengiriman barang keluar yang akan dikirim ke downstream stage atau ke hilir. Kemudian ada inventory, yaitu jumlah persediaan aktual produk atau stok. Dan ada backlog atau back order. Hal ini terjadi jika pesanan yang masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan stok. Dan ada aturan dan cara main dalam Birgen. Permainan Birgen ini dilakukan oleh 4 stakeholder, yaitu manufaktur, distributor, wholesaler, dan retailer. Ada batasan-batasan atau asumsi-asumsinya, yaitu yang pertama, maksimal outgoing order sebanyak 10. Kemudian pengiriman awal terjadi pada week kedua, kecuali manufaktur, yaitu pada week ketiga. Yang ketiga, biaya inventory sebesar $2 dan biaya backlog sebesar $5. Lanjut, kita akan langsung memulai permainan. Untuk sebelum memulai permainan, kita buka Chrome dan ketik MA System.
Kemudian di sini kita klik pada bagian yang paling atas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memulai permainan baru, kita klik pada bagian Start New Game. Dan di sini kita membuat nama sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya akan membuat nama simulasi bir game kelompok 3. Kemudian kita uncheck pada default parameter dan di sini ada number of turn, kita isi sebesar 10. Pada bagian sales variability kita cek pada bagian none, lalu kita send. Maka permainan bir game bisa dimulai. Kemudian kita salin link pada URL ini pada teman-teman agar bisa memulai permainan. Selanjutnya permainan akan dilanjutkan oleh Anita. Baik, di sini saya Anita sebagai retail. Maka langkah pertama kita masuk ke bagian masing-masing. Setelah masuk ke bagian masing-masing, di sini terdapat kolom incoming order, outgoing order, stock, dan backlog. Setelah itu kita ke playsheet year game. Di playsheet ini terdapat week, kemudian incoming delivery, available, incoming order atau new order, to ship, your delivery, backlog, inventory, outgoing order, dan cost. Untuk langkah pertama sebelum memulai permainan gear game, kita bisa mengisi week 0. Yang langkah awalnya kita mengisi week 0, yaitu di bagian incoming delivery. Karena belum ada pesanan yang masuk, jadi kita isi 0 di bagian incoming delivery. Kemudian untuk kolom available, kita bisa lihat di bagian EMA sistemnya. Di sini stoknya terdapat 12, jadi yang kita isi di playsheet gear game itu bagian available kita bisa isi 12. Terus incoming ordernya juga sama, masih 0 karena belum ada pesanan masuk. Kemudian to ship-nya juga 0. Your delivery juga isi 0. Lalu backlog-nya juga sama, masih 0. Kemudian inventory kita isi sesuai dengan available-nya. Karena tadi masih 12 dan belum ada pesanan masuk ataupun keluar, kita tetap isi 12. Kemudian untuk kolom outgoing order ini, kita bisa isi sesuai dengan pesanan menurut kita. Tapi untuk aturan sebenarnya, retailer ini adalah bagian yang mendapatkan pesanan dari customer untuk disalurkan kepada wholesaler. Jadi untuk beer game pada hari ini, saya akan mengisi outgoing ordernya sebanyak 5. Setelah mengisi 5 outgoing order di playsheet, kita bisa kembali lagi pada EMA sistemnya. Di bagian kolom outgoing order, kita isi 5 sesuai dengan yang ada di playsheet tadi. Setelah diisi 5, dan semuanya sudah mengisi bagian outgoing order masing-masing, kita bisa checklist di bagian samping outgoing order ini. Kemudian nanti akan muncul incoming order di kolomnya. Nah, incoming ordernya sudah muncul, yaitu 4. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke playsheet-nya. Kita isi incoming ordernya itu sebesar 4. Nah, kemudian untuk week 1 incoming delivery, karena kita belum mendapatkan pesanan masuk, jadi kita isi 0, kemudian available pada week 1 ini didapatkan dari inventory last week ditambah dengan incoming delivery. Incoming inventory last week ini kita masukkan rumusnya ditambah dengan
incoming delivery. Hasilnya masih sama 12. Kemudian untuk to ship-nya, sini ada rumus yaitu back order last week ditambah dengan incoming delivery. Kita bisa isi rumus itu. Nah, setelah itu kita masuk ke your delivery. Sini kita bisa isi 4 karena yang kita mampu kirim itu masih 4 karena stok kita masih ada 12. Dan untuk backlog-nya 0 karena kita bisa dan mampu untuk mengirim semua pesanan tersebut. Kemudian untuk inventory kita bisa isi rumus available dikurang dengan to ship. Sudah seperti ini untuk outgoing ordernya kita bisa isi sesuai dengan kita seperti outgoing order pada week 0. Kemudian untuk cost-nya, sini ada rumus inventory dikali dengan harga cost-nya yaitu $2. Kemudian ditambah dengan backlog dikali dengan harga backlog yaitu $5. Kemudian kita bisa drag aja ke bawah sampai ke week 10. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke outgoing order pada week 1 ini. Kita isi, kalau menurut retail, saya akan mengisi 6. Nah, setelah isi outgoing order pada week 1, kita bisa kembali lagi kepada EMA System Beer Game. Di outgoing ordernya kita isi 6, sama seperti sesuai dengan preset di Beer Game itu. Kemudian setelah semuanya terisi, semua bagian mengisi outgoing ordernya, kita bisa checklist. Nanti akan muncul incoming order di sebelah sini. Incoming order di sini muncul 4. Jadi kita bisa balik lagi ke playsheet-nya, kita isi incoming ordernya 4. Kemudian incoming delivery-nya kita isi sesuai dengan outgoing order pada week 0. Jadi sini outgoing order yang 5, jadi kita bisa isi 5. Kemudian untuk available-nya sama seperti tadi rumusnya, jadi bisa kita drag aja ke bawah sampai ke week 10. Kemudian untuk incoming order-nya sudah diisi tadi 4, untuk ship-nya juga sama, rumusnya bisa kita drag aja ke bawah. Dan your delivery-nya kita isi 4 karena kita masih mampu untuk mengirim pesanan tersebut sebanyak 4. Kemudian backlog-nya juga 0. Lalu inventory-nya juga sama, kita bisa drag aja ke bawah sampai ke week 10. Kemudian untuk outgoing order-nya, sama seperti tadi, kita bisa isi sesuai dengan kita. Di sini untuk retail akan isi 4. Dan untuk lanjutan pada week ketiga akan saya serahkan kepada bagian wholesaler. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di bagian wholesaler. Nah, sebelumnya karena di sini sudah terisi untuk week 0 hingga week 2, maka bisa kita lanjutkan di week 3. Ini sebelum itu kita bisa kembali ke MA sistem birdingnya, lalu kita bisa mengisi sesuai tadi. Karena tadi saya menghendaki untuk mengisi 4, maka saya akan mengisi 4. Lalu kita bisa checklist dan kita bisa menunggu hingga semuanya ini terisi.
Nah, di sini sudah terisi yang mana incoming delivery-nya sebesar 3, lalu untuk available-nya sesuai dengan rumus yaitu inventory last week ditambah dengan incoming delivery-nya, yang mana inventory last week-nya sebesar 6, lalu kita tambah dengan incoming delivery-nya sebesar 3. Lalu untuk selanjutnya incoming order tadi sudah terisi yaitu 4. Lalu untuk to sheet-nya seperti yang ada di rumus bahwasanya back order-nya last week-nya 0 ditambah dengan incoming order-nya 3. Lalu untuk your delivery-nya tadi 4. Lalu untuk backlog-nya 0. Lalu untuk inventory seperti yang ada di rumus yaitu available dikurangi dengan to sheet. Nah, lalu untuk outgoing ordernya, di sini saya menghendaki untuk menuliskan 2. Dan di sini cost-nya sudah terotomatis menjadi 18 sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di bagian retailer. Lalu untuk minggu keempat, kita bisa kembali ke Birgin ya kembali. Nah, di sini kita bisa menuliskan sebesar 2, karena tadi sudah saya menghendaki 2. Lalu kita bisa klik checklist-nya. Nah, karena sudah sesuai, kita bisa kembali ke basic-nya. Dan untuk incoming delivery-nya, tadi kita sudah mengisi sebesar 4. Lalu untuk available-nya sesuai dengan rumus, yaitu inventory last week, ditambah dengan incoming delivery-nya. Lalu untuk incoming order-nya tadi bernilai 4. Lalu untuk to sheet-nya sesuai dengan rumus, yaitu back order last week, ditambah dengan incoming order-nya, yaitu 4. Lalu untuk your delivery-nya tadi 4 juga. Lalu untuk backlog-nya 0. Lalu untuk inventory-nya sesuai dengan rumus, yaitu available dikurangi dengan to sheet-nya. Lalu di sini sudah terotomatis dari atas ya teman-teman, bahwasanya untuk cost-nya sebesar 20. Dengan outgoing order-nya saya menghendaki sebesar 7. Setelah itu, untuk mengisi week kelima, kita kembali ke MA sistem Birgin-nya dan kita mulai mengisi sebesar 7. Seperti yang tadi saya tulis di outgoing order-nya. Lalu kita bisa klik checklist-nya. Hingga selesai menunggu dari angka-angka yang sudah muncul. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwasanya di sini sudah mulai berputar. Nah, untuk incoming delivery-nya sebesar 2. Ini kita dapatkan dari outgoing order-nya. Lalu untuk available-nya sesuai dengan rumus, inventory last week ditambahkan dengan incoming delivery. Lalu untuk incoming order-nya tadi 3 ya teman-teman. Lalu untuk to sheet-nya sesuai dengan rumus, yaitu back order di last week atau minggu kemarin, kita tambahkan dengan incoming order-nya sebesar 3. Lalu untuk your delivery-nya tadi tertera 3 ya teman-teman. Lalu untuk backlog-nya 0. Dan untuk inventory sesuai dengan rumus lagi, yaitu available dikurangi dengan to sheet-nya sebesar 3. Nah, untuk cost-nya ini sudah terisi dengan 16. Lalu untuk outgoing order-nya saya menghendaki menuliskan angka 4.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Ya, izin share screen. Kali ini sudah masuk week ke-6. Pada week ke-6, incoming ordernya dapat 3. Your delivernya 3. Backlognya 0. Selanjutnya pada week ke-6, outgoingnya pilih. Outgoing ordernya kita klik 1. 6. Maksudnya 3. Baik, di sini saya selaku manufaktur akan melanjutkan pada week ke-9. Sebelumnya kita sudah saya sudah mengisi pada outgoing order yaitu 10 dan keluar untuk incoming ordernya adalah 2. Lalu di sini saya akan melanjutkan lagi. Your delivery diisi 2 dan backlognya adalah 0. Kita isi outgoing order, di sini saya akan isi 5. Di checklist, di sini sambil menunggu untuk stakeholder yang lain juga mengisi outgoing ordernya. Dan di sini sudah muncul incoming ordernya adalah 8. Kita isi di sini 8. Pada tusipnya juga itu back ordernya 0 dan incoming ordernya 8, jadi hasilnya ada 8. Untuk delivery-nya jumlah barang yang siap dikirim sesuaikan dengan yang tusip yaitu 8. Backlog-nya itu karena barang yang tersedia 44 dan yang kita akan kirim adalah 8, jadi masih mencukupi, jadi kita diisi backlog-nya adalah 0. Selanjutnya untuk outgoing order-nya dan di checklist lagi. Baik, di sini kita sudah sampai di week ke-10 dan di sini kita akan mentotal semua biayanya. Kita bisa memakai rumus sum dari yang week 0 sampai week ke-10. Dan pada manufaktur ini total cost-nya adalah $384. Lalu pada stakeholder distributor untuk total cost-nya adalah $322. Pada stakeholder wholesaler, total cost-nya adalah $238. Dan terakhir pada retailer, total cost-nya adalah $188. Baik, sekian dari simulasi Beer Game dari kelompok 3. Saya akan kembalikan kepada rekan saya, Anggita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai simulasi Beer Game. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.